provokasi Nabi Musa. Nah, poin yang harus kita contoh dari Nabi Musa, kalau kita ingin sukses, bela mereka yang tertindas, bela mereka yang lemah, jalin solidaritas. Itu Musa. Yang ketujuh, berjumpa dengan Ibrahim. Nah, Ibrahim itu disampaikan di dalam hadis ketika di langit ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang orang tua yang sedang santai-santai di halaman Baitul Ma'mur, ya, di langit ketujuh ini. Kata Nabi Muhammad kepada Jibril, itu siapa orang itu? Itu Ibrahim Muhammad. Temuin. Kenapa Ibrahim itu seorang orang tua yang santai? Simbolnya apa? Simbol ketawakalan, pasrah total atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasrah total mungkin itu sudah kita lewati, tak tentukan target, kejar dengan semangat, kemudian kerja keras, kerja cerdas, komunikasi dan jalin relasi, bela mereka yang tertindas dari solidaritas, baru ikhlas. Simbolnya Ibrahim. Kurang macam ke berjuang mesti ikhlas itu kan. Itu berjuang saya cuma itu demokrasi ke ada Allah itu kodar Allah. Nanti setelah kita berjuang melangkah 6 poin itu, baru serahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah berjumpa dengan 7 nabi itu, Rasul mendapatkan nikmat terbesar, berjumpa dengan Allah. Nikmat paling utama, jangankan sebelum mati, di surga kelak nikmat paling tinggi itu musyahadah dengan Allah. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nikmat paling besar itu berhadapan-hadapan, musyahadah, berjumpa dengan Allah. Tapi Nabi, nikmat terbesar di Sidratul Muntaha, musyahadah dengan Allah min ghairi hijab. Tapi Nabi tinggalkan nikmat yang luar biasa itu, turun lagi ke bumi membersamai kita. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami boleh mengatakan, kalau saya jadi Muhammad, tak akan mau saya tinggalkan Sidratul Muntaha, tak mau saya kembali ke dunia yang fana. Makanya di dalam teori filosof dari Pakistan ada namanya Muhammad Iqbal. Jadi ada kesadaran profetik dan kesadaran mistik. Seorang mistikus, seorang sufi, tujuannya adalah musyahadah dengan Allah, ya. Tapi kesadaran profetik di atas itu, setelah bermusyahadah dengan Allah, kembali lagi ke dunia yang fana, bergabung dengan kita umatnya. Artinya kalau kita sudah di puncak kesuksesan, kita sudah berada di posisi tertinggi, jangan lupakan mereka yang berada di bawah. Kalau kita sudah sukses jadi anggota legislatif, jangan lupakan konstituen, jangan nyaman di zona aman, jangan menikmati kesuksesan sendiri. Turun lagi ke bawah, sapa mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari Isra dan Mi'raj. Itu saja, mungkin tidak ada pertanyaan. Nah, diskusi. Kalau ada monggo, kalau tidak ada juga itu yang saya harapkan. Jadi intinya Isra Mi'raj ini bukan hanya bernostalgia tentang kejadian yang supranatural, tapi bagaimana kita bisa menghayati, meresapi dan mengaplikasikan hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu, optimis dalam menyongsong masa depan karena kita punya Allah yang maha segala. Kedua, seimbangkan antara duniawi dan akhirat, seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minnas. Ketiga, ada 7 langkah yang perlu kita miliki, ada 7 step yang perlu kita tapaki untuk menuju Allah, untuk berada pada kesuksesan tertinggi. 1, targeting yang jelas. 2, semangat dalam memperjuangkannya. 3, kerja keras meraihnya. 4, kerja cerdas dalam menjalaninya. 5, jalin komunikasi dan relasi dengan berbagai pihak. Yang 6, bela mereka yang tertindas, jalin solidaritas. Yang 7, serahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, poin keempat dari hikmah Isra Mi'raj itu, kalau kita sudah berada di puncak kesuksesan, kita sedang berada di puncak karir, jangan lupakan mereka yang berada di bawah. Ya, sekali lagi, berislam yang baik